Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Zahra dari semester 2 kelas B. Di sini saya akan mereview materi tentang teori-teori hubungan sebab akibat yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Yeni Nuraini SHMH selaku dosen mata kuliah hukum pidana. Mengenai ajaran sebab akibat itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak. Teori ini berasal dari von Gury. Menurut teori ini, setiap syarat adalah sebab, dan semua syarat memiliki nilai yang sama. Karena jika ada satu syarat yang tidak ada, maka akibatnya akan lain pula. Di dalam teori ini, setiap syarat, baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama merupakan sebab daripada timbulnya suatu akibat. Sehingga jika salah satu dihilangkan, maka akibat konkret yang timbulnya pun akan lain lagi. Kebaikan daripada teori ini yaitu mudah dipahami, tidak banyak menimbulkan persoalan, dan teori ini juga menarik secara luas sekali dalam hal membatasi berlakunya pertanggungjawaban pidana. Sedangkan kekurangan dari teori ini yaitu terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas, karena sebab dari sebab yang terjadi sebelumnya merupakan akibat dari sebab yang terjadi dari kejadian sebelumnya pula. Sehubungan dengan adanya keberatan tersebut, maka ada teori-teori lain yang membatasinya. Baik, saya akan memberikan contoh mengenai teori ini. Suatu ketika, ada seorang ibu memerintahkan anaknya untuk membeli sesuatu ke warung. Untuk menuju warung tersebut, perlu melewati sebuah jembatan yang di bawahnya terdapat sungai setinggi 3 meter. Jembatan tersebut tidak diberi pagar. Tanpa disangka, si anak itu berlari dan terpeleset lalu jatuh ke dalam sungai tersebut. Sungai tersebut dalam keadaan surut, sehingga banyak batu-batu yang di bawahnya. Anak tersebut terbentur terhadap batu tersebut, sehingga pada saat melakukan pencarian, anak tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal. Dalam hal ini, jika dilihat dari teori yang saya sebutkan sebelumnya, siapakah yang paling bersalah? Ya tentu ibunya, karena sebab daripada awal mula terjadinya hal tersebut karena ibunya memerintahkan dia untuk pergi membeli sesuatu ke warung. Jika ibunya tidak memerintahkan, maka kejadian tersebut tidaklah mungkin terjadi. Walaupun teori ini sangat aneh sekali, namun jika memang dilihat dari teori ini, maka sebab yang pertama itu merupakan ibunya. Seperti itu. Selanjutnya ada teori individualisasi. Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengenai perkara tertentu saja. Dan karena itu, mengambil pendiriannya sesudah akibatnya timbul. Dari syarat-syarat tersebut, maka ditinjau sendiri-sendiri mana yang merupakan sebab dari akibat. Salah satu penganut teori individualisasi ini yaitu Birkmayer. Beliau mengatakan bahwa sebab adalah syarat yang paling kuat. Namun kritik terhadapnya yaitu bagaimana cara kita menentukan syarat yang paling kuat dan apa ukurannya. Saya akan memberikan contoh mengenai teori ini. Suatu ketika saat hujan badai, ada seseorang mengendarai motor melewati sebuah pohon besar. Tanpa disangka, pohon besar itu tumbang sehingga mengenai motor tersebut dan membuat pengendaranya itu meninggal dunia. Maka siapakah yang bersalah dalam kasus tersebut? Maka jika dilihat dari teori ini, tentu penyebab utama dan yang menjadi tersangka adalah pohon besar itu. Namun, sebuah pohon itu tentu tidak dapat dipidana karena pidana itu hanya berlaku bagi manusia dan badan hukum saja. Selanjutnya, ada teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi.
Ukuran dari teori ini adalah suatu kebiasaan sehari-hari dari akibat yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menyebabkan sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menjadi akibat. Baik, saya akan memberikan contoh dari teori ini. Seorang petani yang membakar tumpukan rumput yang menyebabkan seorang maling yang sedang bersembunyi di dalamnya itu meninggal dunia. Jika dilihat dari kebiasaan petani itu yang selalu membakar rumput setiap pagi dan setiap hari, maka perbuatan petani tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sebab daripada akibat yang terjadi, karena niat daripada petani tersebut bukanlah untuk membunuh si maling yang sedang bersembunyi, tetapi memang sudah kebiasaan beliau untuk membakar tumpukan rumput tersebut. Dan yang terakhir, ada teori kausalitas. Teori ini mendekati kebenaran, namun dalam teori ini ada penambahan unsur, yaitu adanya unsur kesalahan dalam perbuatan si pelaku. Oleh karena itu, teori ini sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang memperkosanya. Atas dasar itu, maka hukum pidana harus membuat aturan yang mendatangkan keripian. Namun, kelemahan dari teori ini yaitu banyak menggunakan istilah yang kurang jelas. Contohnya yaitu kadar, biasanya, dan masih banyak lagi. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.